Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Hari ini kita akan membahas tunggu, ada yang kurang nih. Sebentar. Nah, eh, nah. Halo sobat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang K3L atau Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan. Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan memiliki beberapa pengertian dasar, seperti yang dikemukakan oleh WHO atau ILO, atau definisi atau pengertian dasar yang dikemukakan oleh OSHA, Occupational Safety and Health Administration. Jadi, menurut definisi tadi, jika kita telah satu persatu, keselamatan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi atau menghilangkan resiko yang tidak bisa kita terima. Sedangkan untuk kesehatan, yaitu adalah derajat atau tingkat keadaan psikologi atau fisik individu. K3L juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, yaitu menjaga agar sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, yaitu menjamin semua proses produksi berlangsung secara aman. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka kita harus melakukan tindakan pencegahan dari kecelakaan. Tindakan pencegahan dari kecelakaan itu dapat kita kuasai apabila kita mengetahui apa itu hazard. Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerugian. Terdapat berbagai macam simbol hazard yang mungkin kalian ketahui jika kalian berada di lab. Simbol-simbol tersebut memiliki banyak sekali arti, banyak sekali peringatan yang ditujukan untuk orang-orang agar lebih berhati-hati apabila terdapat logo-logo di sebelah ini. Terdapat berbagai macam potensi bahaya yang berasal dari berbagai sumber. Potensi bahaya dapat datang dari lingkungan. Contohnya yaitu cuaca yang tidak mendukung, atau cuaca ekstrim, atau terjadi badai besar. Itu dapat menghambat proses produksi loh. Terdapat potensi bahaya yang juga berasal dari manusia loh, seperti personil yang kurang kompeten atau kurang cakap sehingga dia tidak tahu atau kurang memahami tentang apa yang akan dia lakukan. Personil yang melakukan tindak tidak aman, mengobrol, bergurau, berlarian, sepak bola, main catur juga menjadi bahaya potensial yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Lalu bahaya juga pastinya datang dari peralatan atau mesin-mesin yang digunakan pada proses produksi. Mesin-mesin yang sudah tua dan tidak memiliki standar modern menjadi potensi bahaya yang dapat merugikan. Entah itu dia mengalami kerusakan. Potensi-potensi bahaya tersebut akan sangat mungkin mengakibatkan kerugian apabila tidak tertangani dengan baik. Kerugian-kerugian seperti cedera hingga yang ringan, berat, atau kematian akan sangat mungkin terjadi pada pekerja apabila pekerja tidak melakukan K3L. Ini juga berlaku untuk manajemen dari perusahaan tersebut. Apabila mereka tidak mencantumkan SOP atau tidak melakukan maintenance pada mesin secara berkala, maka kemungkinan kerugian akan terjadi karena kerusakan alat. Tentu saja kita tidak mau hal-hal tersebut akan terjadi kan. Untuk itu kita harus sadar dan memiliki pengetahuan atau wawasan tentang apa itu hazard. Apabila kita sudah mengetahui tentang hazard, maka kita akan dapat melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko-resiko yang telah kita ketahui tadi. Pencegahan kecelakaan mempunyai prinsip. Yang pertama, meningkatkan kesadaran K3. Yang kedua, kegiatan sosialisasi. Yang ketiga, menyempurnakan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah reward and punishment. Menurut Sumakmur, kecelakaan kerja dapat dihindari jika kita mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih, berventilasi baik, memiliki sanitasi yang bagus, serta pencahayaan yang mumpuni, dan juga memperhatikan tata letak barang, peletakan barang, dan juga pemakaian ruangan. Faktor yang kedua yaitu perlengkapan kerja. Pemasangan pengaman pada alat-alat seperti pagar atau pelindung juga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu yang pasti terdapat faktor alat pelindung diri. Sebagai contoh masker. Masker melindungi saluran pernafasan kita ataupun mencegah
mencegah untuk sesuatu masuk ke dalam mulut. Lalu terdapat goggles yang melindungi mata, helm yang melindungi kepala, dan baju yang melindungi tubuh. Lalu terdapat faktor manusia, yaitu pemberian pengetahuan dan wawasan kepada para pekerja tentang K3L yang dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dalam berbagai pelatihan atau seminar, sehingga para pekerja akan memiliki kesadaran dan dapat menjaga dirinya maupun orang lain. Sedangkan menurut Sedarmayanti, pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan menerapkan tindakan AAA: Engineering, Education, Enforcement. Engineering adalah melengkapi alat-alat dengan standar keamanan, seperti tombol cut-off engine yang dapat mematikan mesin pada saat darurat. Education yaitu memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada pekerja tentang wawasan K3L. Lalu enforcement adalah pemaksaan. Jika para pekerja sudah memiliki wawasan atau pengetahuan tentang K3L, maka dia harus melakukan hal tersebut. Dan apabila tidak melakukan hal tersebut, maka dia akan diberi hukuman yang setimpal. Karena para pekerja yang tidak melakukan tindakan aman dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dan itulah sobat, tindakan pencegahan menurut beberapa ahli. Dan ingat, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus tetap menjaga satu sama lain. Apalagi yang melibatkan orang banyak. Kita harus tanamkan pada diri kita bahwa kita harus menjaga orang lain. Karena apa? Karena apabila orang-orang juga akan berpikir kita menjaga orang lain, maka orang-orang akan saling menjaga satu sama lain, dan dengan menjaga tersebut orang-orang akan bertindak aman, sehingga angka kecelakaan kerja dapat ditekan. Bukannya hal itu menguntungkan bagi semuanya? Ya, itulah sedikit pengetahuan yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan membuat kalian berperilaku aman, sehingga kalian dapat menjaga diri kalian maupun orang lain. Satu pesan lagi, tetap di rumah, stay at home, berkreasi di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah dan like video ini. Klik playlist untuk melihat video-video dari anak 1FD3 yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah melengkapi